Corruption around the world atau korupsi di sekeliling dunia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zulkiram Hilmi, saya dari Universitas Unsyah, Prodi Informatika. Di video singkat ini, saya hanya ingin membahas sekilas mengenai korupsi di dalam cakupan dunia. Adapun materi hari ini, kita mulai dari apa itu korupsi, korupsi di dunia, dan memerangi korupsi. Langsung saja ke materi pertama, apa itu korupsi? Kata korupsi sudah tak asing lagi di telinga rakyat Indonesia. Kita sudah sangat sering mendengar ini di berbagai sarana informasi, seperti televisi, radio, koran, maupun aplikasi sosial media. Judul ini pun sudah menjadi makanan harian di berbagai berita, seperti yang baru-baru ini, korupsi bansos di masa pandemi. Atau mungkin kasus gubernur yang korupsi miliaran rupiah, padahal sebelumnya ia berjanji akan memberi kesejahteraan. Ada pula kasus pejabat korupsi infrastruktur jalan, padahal ujung-ujungnya dia dan keluarganya juga yang menggunakan jalan tersebut. Tidak cukup rakyat menjadi korban, sebagian dari mereka pun berani mengambil uang untuk pembangunan masjid. Masjid yang kita pandang sebagai tempat suci untuk ibadah, namun ternyata mereka pandang lain. Dari berbagai contoh di atas, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Uang yang mereka curi digunakan untuk memperkaya diri, memperbesar bisnis, atau bahkan sekedar untuk bersenang-senang. Korupsi dapat terjadi di mana saja, dapat melibatkan siapa saja, dan bisa terjadi kapan saja. Namun, kali ini saya tidak akan membahas kasus korupsi di Indonesia. Yang saya ingin bahas hanya kasus korupsi di berbagai dunia. Kasus korupsi di dunia. Korupsi bukan hanya masalah rakyat Indonesia semata, tapi merupakan masalah yang dialami oleh seluruh dunia. Mungkin jika kita menghubungkan kata korupsi dan dunia, akan timbul pertanyaan, negara mana dengan kasus korupsi terbesar? Sebelum itu ada yang harus diketahui, bahwa pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah, karena kasus korupsi sendiri bukanlah hal yang legal di berbagai dunia, dan bukan pula hal yang transparan, sehingga hampir tak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Untungnya, ada sebuah organisasi non-pemerintah bernama Transparency International yang berpusat di Berlin berhasil menyusun daftar negara-negara dengan kasus korupsi mulai dari terkecil sampai terbesar. Maka kita mulai dulu dari sisi positif atau dari negara dengan kasus korupsi paling sedikit. Berikut 10 negara dengan kasus korupsi paling sedikit, mulai dari Luxembourg, Jerman, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, Singapura, Finland, dan di posisi pertama kita punya 2 negara yaitu Denmark dan tentu saja New Zealand. Berbanding terbalik dengan negara-negara yang memiliki kasus korupsi yang sedikit, negara-negara dengan kasus korupsi besar, sekalipun wilayah mereka luas, sumber daya alam mereka banyak, namun mereka benar-benar miskin, walaupun di media tampak berkecukupan. Berikut 10 negara yang paling korup. Di nomor 10 ditempati oleh Libya. Dengan tingkat korupsi mencapai 62%, ini menyebabkan kebijakan hukum di Libya tak berjalan dengan normal. Di urutan 9, kita punya Korut. Hal ini memang agak mengejutkan. Namun Korut juga termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bagaimana tidak, semua pemerintahan berada di bawah kendali satu orang saja. Pemerintah Korut juga terlibat dalam berbagai kasus pemerasan, penjualan obat-obatan, barang palsu, serta perdagangan manusia, yang semuanya digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan kebutuhan militer. Di nomor 8 kita punya Afghanistan. Faktanya ini memang negara yang sedang berada dalam kekacauan. Walaupun kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, tidak berhasil membuat Afghanistan maju seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Di urutan ke-7 kita punya Venezuela, Yaman, Syria,
Dan di tempat kedua, kita punya negara yang masih sangat muda yaitu Sudan. Lalu, negara mana yang menduduki peringkat yang paling korup? Negara yang paling korup adalah Somalia. Somalia menjadi negara paling korup, bahkan saking tingginya tingkat korupsi, hanya sekitar 29% warga yang bersekolah. Setelah kita memperhatikan kehidupan negara-negara yang minim kasus korupsi, lalu kita bandingkan dengan negara yang tinggi kasus korupsi, seharusnya timbul dalam diri kita harapan agar Indonesia bebas dari korupsi. Maka dari itu, mari kita melawan korupsi. Namun, pertempuran melawan korupsi tidak segampang yang diucapkan. Ia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Untuk sisi buruknya, korupsi tidak bisa dihilangkan. Alias tidak ada negara yang kebal dengan kasus korupsi. Bahkan negara yang memiliki peringkat bebas korupsi yang tinggi, kita ambil contohnya Iceland yang berada di posisi ke-11. Menurut suatu informasi terbaru, di 2019 sebuah perusahaan ikan besar di Iceland itu berhasil mengambil miliaran dolar US untuk mendapat kota pengambilan ikan yang lebih besar. Ini hanyalah salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa negara paling jujur pun tidak kebal dengan korupsi. Namun, kita masih memiliki berita positif, yaitu kita bisa mengurangi kasus korupsi tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memiliki lembaga yang kuat, seperti mungkin di Indonesia KPK. Dan tentu saja pengelolaan keuangan yang transparan. Namun yang terpenting, mari kita mulai melawan korupsi dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Sekian, terima kasih.